Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saudara-saudari yang Ketika saya terkasih, ditanya, kita ada dalam hobinya minggu frater apa? ketiga Maka saya Paskah, dengan penuh semangat, dan saya akan menarik menjawab, sekali kepada kita hobi saya disajikan bermain bola basket. oleh Injil Yohanes Ini adalah penampakan Yesus olahraga yang sangat saya senangi sesudah dia sejak bangkit saya SMP sampai sekarang. kepada murid-muridnya. Jadi ketika Bahkan ada dicatat ini adalah seorang penampakan teman yang ketiga. yang mengajak saya Mari bermain kita bola basket, mencoba dan kebetulan merenungkan saya ada waktu, apa yang mau disampaikan maka oleh saya Injil akan ini kepada kita. menyempatkan diri untuk bermain bola basket. Saudara-saudari terkasih, salah satu hal yang menghambat Bicara kita tentang bola basket, untuk sungguh-sungguh menghayati ada misteri sesuatu yang Paskah, menarik menjadi orang Kristiani yang sejati, ketika itu saya adalah mengamati kembali tentang kepada bola basket. kebiasaan hidup Bola kita. basket ketika dilemparkan ke bawah, Dan itulah juga yang dilakukan maka oleh para yang rasul. terjadi adalah bola itu Mereka itu adalah gelinding penangkap atau ikan, tambahi, nelayan. terus diam di bawah, Dan ketika mereka mantul. tidak merasakan Bola kehadiran basket Tuhan kalau Yesus, kita semakin lempar dengan mereka begitu keras mau ke bawah, kembali dia akan segera kepada memantul ke atas. kebiasaan mereka. Padahal Tuhan Yesus sendiri Saya membayangkan sudah mengajak bola mereka basket yang mantul untuk dari bawah penjala ke ikan atas, menjadi penjala itu adalah manusia. seperti Jadi manusia, dikatakan di saudara. situ Petrus, malah pemimpin Seharusnya mereka, manusia juga seperti bola mengatakan, "Aku pergi menangkap basket. Dalam ikan." hal apa? Pertanyaannya itu. Lalu rasul yang lain Dalam juga hal ketika ikut. manusia jatuh dalam dosa. Nah, mereka berangkat Semakin manusia jatuh dalam dosa, pada malam maka itu dan adalah lebih baik seperti bola mencari basket, ikan geraknya ke jauh atas. ke laut Ketika dalam, kita melakukan dosa, tetapi maka kita harus mereka segera tidak cepat-cepat menangkap kembali kepada apa-apa. Tuhan. Kita segera datang Menjelang kepada pagi Tuhan, mereka mohon ampun, menepi untuk ke segera pantai, memulihkan kembali dan dari agak dari diri kita kejauhan yang telah mereka jatuh melihat dalam dosa ini. ada orang di tepi pantai yang tanya, "Hei Bapak, anak-anak, Ibu, saudara-saudari apakah yang kamu mempunyai lauk terkasih pauk?" dalam Kristus, Nah, mereka pada menjawab hari tidak Minggu ada Paskah karena yang mereka ketiga tidak ini, menangkap, kita tidak berhasil menangkap ikan. tadi mendengarkan bacaan Lalu orang dari itu Injil yang Yohanes tidak mereka kenal tentang mengatakan, kisah Petrus. "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, Kita diajak oleh gereja maka akan kamu mendalami peroleh." bersama-sama Lalu kisah mereka menebarkannya pertobatan dan mereka tidak dapat Petrus. menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kisah pertobatan Saudara-saudari yang terkasih, kembali yang dialami kebiasaan, Petrus kembali kepada juga kebiasaan merupakan kita, kisah itu berarti kembali kebangkitan seorang murid kepada Yesus. jalan pikiran bahwa hidup ini ada dalam tanggung jawab saya. Bahwa Dalam saya bacaan bisa Injil makan itu karena usaha saya. Kita Mencari mendengarkan, nafkah kita itu mengalami adalah kisah pekerjaan saya pengalaman sehari-hari. iman Petrus Itu tidak salah, dalam mengikuti tetapi Yesus, kalau kita menganggap terutama bahwa itu pengalaman melulu Petrus karena setelah usaha saya, kebangkitan disitulah kesalahannya. Yesus. Karena Yesus sudah mengajarkan Sebagaimana kepada kita mereka tahu untuk kalau kita percaya mengikuti kepada penyelenggaraan ilahi. ibadat Jumat Agung, Dan penampakan Yesus ini menunjukkan, kita bisa mengingatkan juga kembali kepada mereka merasakan bagaimana bahwa bukan merekalah yang Petrus menyelenggarakan yang hidup mereka menyangkal sendiri, Yesus, tetapi Tuhan. menyangkal gurunya. Kehadiran Ini adalah Yesus peristiwa sekaligus Yesus, Petrus yang membuat jatuh mereka dalam menangkap dosa. banyak ikan. Dan Dan pada selanjutnya Minggu kita Paskah tahu yang ketiga bahwa ini, Tuhan kita Yesus mendengarkan menjamu bagaimana mereka di Petrus tepi yang pantai. Petrus yang bangkit dari Jadi di dosa. sini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada para rasul dan juga kepada Di awal kita kisah Injil kita bahwa dihadapkan yang menjadi tuan rumah pada situasi dalam hidup kita di Simon dunia Petrus ini adalah Tuhan. yang penuh dengan kegalauan, Tuhan juga yang menyelenggarakan hidup penuh dengan kita. rasa penyesalan, keterpurukan. Kalau kita sungguh menyadari ini, kehadiran Dan ini adalah Tuhan akibat dari dan dosanya tadi. penyelenggaraannya atas hidup kita, Simon Petrus maka hidup kita kembali tidak menjadi kepada biasa-biasa kehidupannya lagi. yang lama. Hidup Yakni kita sebagai bukan hanya seorang bertujuan untuk sekedar seorang mencari pelayan. makan. Jadi kita mendengarkan Karena bagaimana Tuhan Petrus menyelenggarakan mengajak hidup teman-teman kita. yang lain Tuhan untuk mengajak kembali kita ke laut, untuk kembali mengingat mencari kembali ikan.
bahwa Ini bersatu merupakan dengan Dia, simbol bahwa tugas kita, Petrus misi kita yang berada utama dalam adalah masa yang menjala berat setelah manusia. dia melakukan dosa. Seringkali Dan pelayanan di tengah dalam situasi gereja itu keperdosaan dari membuat Petrus, kita ternyata merasa terbebani Tuhan Yesus hadir. karena Dan kita mendatangi para persaingkan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Ketika Simon Petrus berada dalam masa-masa Tapi Injil gelap, hari ini masa-masa menyadarkan penuh dosa, kepada kita, ternyata kalau Tuhan kita Yesus tidak pertama-tama meninggalkan percaya Simon kepada Petrus dan penyelenggaraan para murid. ilahi, Dan Tuhan memang pasti akan menyelenggarakan hidup kita, awalnya nafkah kita. Petrus tidak mengenali Yesus Asalkan kita yang mau hadir. tetap bersama Tapi Dia kemudian ketika Petrus lewat mengenal hidup bahwa kita itu sehari-hari, Tuhan, ketika menjala oleh banyak orang. Rasul Yohanes Kalau begitu tunjukkan maka bahwa hidup kita itu dan adalah pelayanan Tuhan Yesus. kita itu Dan juga Petrus akan bisa menjadi mengenali. luar biasa. Kita maka yang bisa dilakukan berharap Petrus adalah bahwa bersama Simon dengan Petrus Tuhan segera memakai kita dapat pakaian. melayani dengan penuh semangat. Dia segera memakai pakaian. Bersama Tuhan Katakan bahwa kita juga akan menjala sebab ia tidak berpakaian, banyak manusia, tidak berpakaian, baik menunjukkan itu yang bahwa sudah seiman Simon maupun Petrus belum berada seiman, dalam masa-masa untuk yang penuh bersemangat dosa tadi. membangun kerajaan Dan Allah di ketika bumi Petrus ini. memakai pakaian, Saudara-saudari yang pakaian di sini terkasih, adalah semoga semangat Paskah ini, martabat manusia semangat sebagai anak-anak supaya Allah, kita yakni tidak sebagai hanya hidup yang biasa, ciptaan itu yang sungguh-sungguh secerah dengan Allah, segambar dengan Allah. kita sadari karena Tuhan Yesus Manusia yang diciptakan bangkit, Allah dengan murni Dia dan sungguh tanpa hidup. dosa. Dan Bukan ini di sana, ditunjukkan tetapi oleh di Simon sini. Petrus dengan dia Tuhan memakai Yesus pakaian. selalu menyertai kita. Dia kembali kepada citranya Tuhan Yesus yang sebagai bangkit manusia yang selalu diciptakan menyertai dengan kita sebagaimana dijanjikan murni dan tanpa Aku dosa dan baik menyertai adanya kamu oleh Allah. hingga akhir zaman. Amin. Inilah pada saat Simon Petrus memakai pakaiannya, ini adalah saat di mana Simon Petrus bertobat dari segala dosa yang telah dilakukan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengalaman iman Petrus adalah pengalaman iman gereja. Ini adalah pengalaman kita juga, saya dan juga saudara-saudari yang terkasih. Ini adalah pengalaman kita bersama. Sebagai manusia yang punya banyak kelemahan, kita juga sering kali jatuh dalam dosa, jatuh dalam kegagalan. Tuhan Yesus mengundang kita untuk kembali mengenakan pakaian kita. Dan Tuhan Yesus selalu mencintai kita. Tuhan Yesus ingin kita terus bertobat. Tuhan Yesus selalu hadir ketika kita jatuh dalam dosa. Tapi problemnya adalah seringkali kita yang kurang peka. Mata hati kita seolah-olah tertutup oleh dosa-dosa kita sehingga kita tidak mengenal Tuhan yang selalu hadir bersama kita. Tuhan yang selalu mengundang kita untuk kembali bertobat. Dan satu-satunya cara untuk kita mengenali kehadiran Tuhan sebagaimana Petrus tadi adalah kita bertobat. Hal praktis yang bisa kita renungkan bersama, saya dan juga Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita melakukan pertobatan kita. Kita bisa melakukan pertobatan kita bukan dari hal yang muluk-muluk, hal yang jauh, tapi kita bisa mulai dari keluarga kita masing-masing, dari kehadiran kita dalam keluarga kita masing-masing. Seringkali salah satu sumber, hanya salah satu, saya hanya membahas salah satu saja, sumber dari dosa adalah mulut. Mulut kita menjadi salah satu sumber yang membuat kita terpecah satu sama lain. Kita saling menyakiti orang-orang terdekat kita, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri. Di antara kita sendiri dalam satu keluarga, seringkali kita menyakiti
orang-orang yang kita cintai dengan mulut kita, dengan ucapan-ucapan yang kita katakan. Dan pertobatan, sebagaimana Petrus bertobat, kita juga diundang untuk bertobat. Pertobatan yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk sabar. Ketika segala sesuatu berjalan dengan tidak beres, mungkin kita bisa mengendalikan diri kita untuk bersabar. Kita mengendalikan mulut kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh cacian, penuh makian, atau mungkin kebun binatang seringkali keluar. Padahal yang di rumah kita bukan binatang, tapi manusia. Tapi seringkali yang kita katakan adalah isi kebun binatang, sehingga tidak heran kalau banyak orang menjadi tersakiti karena manusia yang hadir, tapi yang dikatakan adalah yang jelek-jelek. Maka pertobatan pada hari Minggu Paskah ketiga, kita bisa mulai dengan mengendalikan diri kita. Kita berusaha untuk mengucapkan kata-kata yang menenteramkan, kata-kata yang penuh pujian, atau juga kata-kata yang menunjukkan pengampunan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jalan menuju pertobatan tidak pernah berakhir. Yesus selalu ingin supaya kita semua bertobat dan kita mengalami bangkit seperti Petrus. Tuhan Yesus ingin kita bertobat dan bangkit seperti Petrus. Kebangkitan Yesus bukan cerita dongeng masa lalu, bukan peristiwa yang hanya terjadi 2000 tahun yang lalu saja. Dan kebangkitan Yesus bukan hanya berdampak pada pertobatan Petrus saja. Pengalaman kebangkitan Yesus juga akan sungguh-sungguh kita rasakan selama kita mau bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan ini tidak ada pernah kata terlambat. Tidak pernah terlambat selama kita mau untuk bertobat. Sekarang pun Tuhan selalu membuka hatinya. Dan dalam pertobatan kita, peristiwa Paskah Yesus juga menjadi peristiwa Paskah bagi hidup kita masing-masing. Bagi saya dan juga bagi saudara-saudari semua, ketika kita bertobat, pada saat itulah kita juga mengalami Paskah, kebangkitan sebagaimana yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua.